Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha yarda lakum salasan." Sesungguhnya Allah itu ridho kepada kalian 3 perkara. Ridho berarti merelakan, mengikhlaskan, kemudian memberikan kebebasan kepada kita. 3 perkara. Wa yaskhatu lakum salasan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memurkai kalian dalam 3 perkara. Terus Allah ridho kepada 3 perkara. Sebaliknya juga Allah Subhanahu wa taala juga murka pada 3 perkara. Yardalakum an ta'budu wa la tusyriku bi syai'an. Ya Allah ridhoi, pertama Allah ridho kalian menyembahnya tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti kita mentauhidkannya, mengesahkan Allah dalam rububiyah juga dalam uluhiyah. Nah, jadi awake dhewe niku benar-benar diridhoi Allah kalau kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah tanpa mensekutukan dengan apapun. Sekarang banyak orang itu ketoke sholat, poso, yo zakat, yo haji, tapi masih meminta kepada selain Allah. Lungone yang gunung kemukus. Ini. Nah, yang kali mancing aku ora takon. Itu. Lungone yang tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian lalu mereka meminta di tempat itu kepada selain Allah. Lantas bagaimana kalau orang itu meminta di tempat yang tidak ada nas, tidak ada ayat yang mendasarinya, dianggap sebagai tempat yang keramat? Contoh, yang mintanya kepada Allah, tapi dia meyakini bahwa kalau di tempat ini kita berdoa Allah kabulkan. Kalau kita datang ke Mekah, jelas ada namanya Multazam, ada namanya Hijr Ismail, dan seluruh tempat di Masjidil Haram termasuk tempat untuk berdoa yang dikabulkan. Di Madinah, khususnya di Raudhah, itu jelas. Lalu kemudian kita meyakini ada tempat di Sumbernayu ini namanya Kijing Kualik, mana gitu kan? Bang Kijing miring gitu. Omone itu. Nah, lalu kemudian kita doa di situ, kita yakin kalau berdoa di situ akan dicepat kabulkannya. Ini berarti dia telah berbuat sesuatu yang mengada-ada, bisa menjadi bid'ah. Ini tidak syirik tetapi perbuatannya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas monggo. Nah, kita pengen diridhoi oleh Allah, esahkan Allah dan beribadahlah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah dan beramal wa amalus soleh, insyaallah kita akan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah rela ridho pada kalian bila kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Jadi kita berpegang teguh dengan syariat, jalankan perintahnya Allah dengan baik, pedomani Al-Quran dengan baik, dan jangan bercerai-berai. Quran tidak mengajari kita bercerai-berai. Beda pendapat itu silahkan. Ini jangan sampai memutus silaturahim. Beda pendapat silakan, tapi jangan sampai bermusuhan. Beda pendapat silakan, tapi jangan kemudian kita saling menjauhi, menghajarnya. Nah, kalau kalian kemudian berpegang teguh dengan tali agama Allah
Meskipun kau yakini apa yang kau yakini adalah kebenaran, orang lain berbeda, selama perbedaannya tidak menyimpang dari ayat Allah, karena memang ada konteks yang mungkin mengajak kita berbeda dalam masalah furu'iyah, itu banyak mengandung perbedaan-perbedaan. Tapi dalam masalah usul nggak mungkin berbeda. Kalau Allah itu Esa, harus kita sepakati Allah itu Maha Esa. Nah, teman kita tuh sholat, tapi mereka tidak mengesahkan Allah. Ya udah, tinggalkan saja. Kenapa? Kalau kita meninggalkan orang sesat, karena kesesatannya itu bukan karena silaturahimnya, tapi meninggalkan kesesatannya. Kita punya orang tua kafir, kalau kita dekat dengan dia, kita malah bisa terpengaruh oleh kekafirannya. Kita jauhi tidak apa-apa. Karena apa? Karena dalam akhir surah Al-Mumtahinah itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu abahum aw abna'ahum aw hibanahum aw ashiratahum. Ulai kalau kata babul iman wa iyyatum biruhim min. Kau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman itu dan iman pada hari akhir itu yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita meninggalkan bukan dalam arti memutus silaturahim, tapi meninggalkan cinta kasih, meninggalkan namanya yaitu berhubungan yang bisa merusak daripada akidah kita. Satu rumah, kalau sampai beda agama kan, sijine Nasrani, sijine lagi Buddha, sijine lagi Hindu kan, nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Ya sudah, kamu tinggalkan saja. Kau bisa menegakkan syariat dengan benar. Kalau mereka nggak mau diajak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu bisa jadi terpengaruh oleh keburukan mereka, kamu boleh meninggalkannya. Dan memang meninggalkan lebih baik. Kenapa? Pengaruh keburukan yang bisa dimunculkan. Kita bisa hijrah, pindah, bukan karena membenci orangnya, tapi membenci kelakuannya dan akidahnya yang nggak sesuai dengan agama kita. Yang jelas yang tidak boleh kita adalah yaitu bercerai-berai dalam kesamaan akidah. Akidah podo, usulnya juga sama. Cuma dalam masalah-masalah furu'iyah, omongan, percaturan, bermusuhan, gara-gara sijine kunut sijine ora, gara-gara sijine tarawih 23 sijine ora tarawih. Nah, sing gak tarawih gak entuk di musuhi. Pokoknya mung tarawih mung 8. Tarawih 23 ki ya mung sunnah, 8 ya mung sunnah, 11 ya mung sunnah. Tidak tarawih ya tidak apa-apa. Dosa ora gak tarawih? Gak, wong cuman sunnah. Bener gak subuhan, nah itu sing repot. Dosa, karena itu kewajiban. Ini. Kalau kemudian ada orang yang punya keyakinan bahwa sholat yang wajib cuma 1, Jumatan tok, nah ini harus dinasihati. Ana sing ngono kuwi. Sing Jumatan tok geleme. Liyane ora gelem salat. Ini. Lah, ini harus kita apakan, kita nasihati dulu, kita dakwah itu, enggak mau ya sudah kita tinggalkan. Tanpa berhenti menasihati mereka. Kalau mereka memerangi, nah ini kita lawan. Kenapa? Mereka menyimpang orang yang meninggalkan sholat, apa memerangi mereka, benar atau riwayatnya. Jadi orang yang mengasal boleh diperangi, tapi meranginya dalam arti ya, kalau tidak kita tinggalkan. Malah dipateni ya dengan orang entuk. Nah, negeri kita memang belum berazas menegakkan. Jadi seandainya dibunuh itu tidak haram itu. Orang dosa, cuma secara hak asasi yang menjadi masalah.
Nih, makanya kita ini musuh agama kadang-kadang hak asasi. Ya. Kotar menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan sampai ada LGBT. No yo sing ngelawan ya ora umum. Termasuk Jerman akhirnya kayak karo Jepang. Gara-gara mendukung LGBT ya. Nah, sora itu akhirnya kalah. Ben kapok. Kadang kita dukung tim ya, timnya yang dukung LGBT ini ya. Nah itu. Wong mosok tim LGBT didukung ini. Pemainnya gay kabeh. Ini jangan didukung. Tonton aja sorai ya. Kenapa? Ini maksiat. Malah mereka bikin seperti itu, bikin ulah. Wong kafir itu bikin ulah seperti itu. Kita ini wong muslim itu menghargai. Kita menghormati, selama tidak memerangi dan musuh kita hargai. Tapi mereka ini nggak bisa menghargai kita. Artinya nggak ada ajaran Islam itu yang merendahkan, yang menghinakan, nggak ada. Nah Islam kalau nggak dipancing, nggak ditantang, Islam akan diam. Muslimin akan diam. Ya mereka ini nggak bisa diam. Kelakuannya enek lah ya. Dan bencananya kan juga seperti itu. Bencana yang terjadi itu juga nggak lepas dari banyaknya LGBT di tempat kejadian. Jadi di tempat kejadian bencana itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Bahkan kristenisasinya luar biasa. Banyak uang murtad. Cianjur itu banyak orang murtad. Ngandel gimana? Kudungan nanggo makroman agamanya Kristen. Ya, bener kudungan, kumpulan sekira pengajian jebule haleluya. Ini ya sebenarnya nggak dilarang bagi mereka mau berbuat seperti itu. Tapi ketika seorang muslim kemudian menganut agama yang berseberangan dengan aturan Allah, mereka murtad, seperti itu Allah yang murka. Sekiranya wong Kristen sak Jawa ini kudungan kabeh ya monggo, malah luwih apik. Orang godo Pak Supri, orang ganggu Pak Mahfud itu. Kenapa? Auratnya tutup dengan baik. Nah, Allah apa namanya tidak murka pada urusan yang tidak dimurkai. Ketika orang ngakunya agamanya Islam, kemudian dia murtad, itu kepada Allah urusannya. Allah mungkin murkanya itu. Kalau di Selandia Baru banyak non-muslim yang berhijab karena mereka merasa nyaman dan tenang, itu hak mereka. Kalau ada pendeta pakai baju koko, ya silakan. Ada pendeta pakai kupluk dan sarung, ya monggo. Kenapa? Karena baju kita ini bukan baju syariat, menutup aurat. Mereka mau nganggo kopiah ya monggo. Mau nganggo jas ya monggo, mau nganggo sarung ya silakan. Enggak dilarang kok orang Nasrani itu mau pidato nang gereja lungan kabeh. Tapi ketika seorang muslim kemudian dia murtad pindah agama, itu yang buat Allah murka. Ketika sak gereja itu kabeh nganggo rukuh, nganggo mangkromah, haleluya ya silakan saja, tidak masalah. Kita tidak akan memerangi mereka. Tetapi kalau umat Islam kemudian pindah pada mereka, ingat, kalau mau Allah yang murka. Kita sebagai hamba Allah ya, monggo kita nasihati, kita ajak kembali kepada kebaikan, nggak mau ya sudah. Tapi kalau mereka melawan ya kita baru kita bertahan, atau kita mengadakan perlawanan karena kejahatan kedoliman orang lain. Inilah. Bahkan di Timur Tengah sana ya yang gereja ya kudungan. Karena alame ngono. Nganggo jubah ya nganggone ya salib. Mengharap nganggo lambe putih dawa kemudian nganggo kafiyeh merah. Yang gereja ya ono nang ngono. Budayanya gitu. Yang membedakan itu bukan Pak, meskipun itu identitas, ya, tapi yang jelas identitas Islam itu bukan pada pakaian sebenarnya, tapi apa pada
akhlak dan ibadah. Sholat disebut muslim. Meskipun kudungan, baju koko, sarungan, gak tahu sholat ya bukan muslim. Si A meninggal, hobinya sarungan, baju koko, sorbanan, neng ora tahu sholat, mati tetap ora disolatke. Kenapa? Karena kita tidak mensolatkan orang yang yang kupluan sama orang yang baju koko, tapi apa? Kita nyolatkan orang yang sholat. Ini. Meskipun dia pakai celana jin, kaosan, tapi dia sholat, mati tetap disolatkan. Kudungan, ngakroman, yang gereja, sholat gimana? Ya orang jelas non muslim. Ya kan? Nah, meskipun yang masjid itu nyangking tas, anggo kulot, lambine dawul-dawul tekan masjid kudunge dinggo, rukuke dinggo salat, tetep sok salat. Nang masjid kulon kono kae, yang masjid itu ora nganggo kudung langsung ora ruku langsung ora. Nggawa tas sisih, nggo rok pendek, tekan masjid lagi dandan. Lah. Ya tetap di sholat, no. Cuma akhlak dia yang kurang pas, kenapa? Belum tahu. Nutup auratnya ora pas sholat toh. Ora pas pengajian toh. Tapi kapan kita berada di luar rumah, di depan orang asing, itu kita tutup aurat dengan baik. Ini. Kemudian wa antu nasihu man walahullahu amrakum. Nah, kemudian dan Allah ridha pada kalian atas apa? Bila kalian ini benar-benar menjadi orang yang menasihati, ngandani orang-orang yang dikuasakan perkara kepadanya. Dan apa? Ngandani pemimpin. Jadi kita ini kan kadang-kadang di pemimpin itu kan nyimpang elek neng rawan ngandani soalnya pakai nah imamnya mendem piye ada imamnya mendem piye ya dilengno yartene kok selingkuh nah yo nasihatono kan gitu kan dinasihati imamnya adu jago dinasihati. Artinya nasihat itu tetap pada siapapun kita lakukan, nggak pandang bulu gitu. Neng sopo sing wani ngandani wong sing dianggap duwe kedudukan dan kepangkatan itu kan berat. Ngandani bos itu kelihatannya dipecat. Ngopo? Anak buah ngandani bos, nah, pecat. Ya, orang itu podo nggak wani. Orang itu takut nggak dapat pekerjaan atau nggak dapat penghasilan gara-gara ngandani bos. Tapi siapa berani ngandani bos yang maksiat, kemudian dia harus dipecat, tetap Allah ridho kepada orang ini. Dan Allah akan menggantikan baginya sesuatu pekerjaan yang lebih baik. Ini jadi bos, jadi pemimpin, jadi penguasa jangan dolim dan aniaya. Yang dikandani meskipun sing ngandani rakyat jelata orang miskin harus didengarkan. Jadi pemimpin itu gah. Apa nek keliru sama saya. Keliru. Ya keliru ra penak. Dikandani sak ngesore ya ra penak, mending rasa dadi. Karena dadi rakyat Pak penak itu. Nah. Jadi kon dadi RT ya abot songgone ya kan dadi takmir ya sepilih dadi mau. Jane kok nek milih imam mau makmum, pilih dadi makmum. Anak kemudian ya memang harus tugas begitu, jenenge kewajiban. Nah, kalau saya suruh jadi makmum lebih suka. Karena nah aku nang mburi ora gelem maju ya. Pas do salat akhirnya malah inilah. Makanya siapa punya pemimpin yang dolim, pemimpin yang
tidak baik yo nasihatono. Meskipun pahit. Yang dikatakan takwa itu ono 5 itu. Pertama, iman pada Al-Qur'an. Kemudian setelah kita iman pada Al-Qur'an, al-imanu bitanzil, dan wal qana'atu ma'al qalil. Qanaah, ridho, rela dalam keadaan apa ekonomi kita, qanaah, merasa cukup. Kemudian istidad li yaumir rahil, selalu mempersiapkan diri ya kan, untuk menyosol datangnya kematian. Tentunya selalu beramal yang soleh. Takwa itu ngamal soleh terus. Wong ora takwa ya solehnya amal digagas amalnya. Nah, wong sing takwa itu selalu menjaga amalannya. Jangan sampai kita ini dicela oleh Allah. Dhewe yo njaga, bareng-bareng yo njaga. Enek wong yo njaga, ketutupan sapa-sapa tetep di jaga. Eneng polisi yang Bali arep dadi pengaman malah pesen BTS. Ditusuk akhirnya malah dolan nang harus golek pesanan sing ngono kuwi asale ora sing ngerti ora iso. Sapa wae mbok lunga adoh gak ono sing ngerti sapa-sapa ya gak entuk. Ojo-ojo Pak Januri dolan nyang Thailand ngurane wong sepi pesen BTS telu yang pantai Pattaya wis. Jadi kita tuh dimanapun tetap menjaga namanya muru'ah. Kemudian nomor 4, wal khaufu minal jalil, selalu bertakwa kepada Allah, wedi karo Gusti Allah. Yang kelima, wa qaulul haq inda sultanin jair, dan selalu mengatakan yang hak di depan pemimpin yang sekejam apapun. Itu takwa. Allah ridho kepada orang yang berani ngandani pemimpin, yang nyimpang, yang dolim, meskipun resikonya ya di penjara, bahkan dipateni. Mana Saudi itu, mana ngeritik bosnya di pateni. Berapa yang mati itu? Khutbah ngeritik pemimpinnya ya di penjara. Inilah beratnya. Nah, kemudian wajah suatu lakum salasan Allah murka 3 perkara. Pertama, kila wa qala, membuat desas-desus, membuat kasak kusuk. Nah, jadi token ngomong yang enggak jelas tujuannya untuk apa, membuat apa itu omongan yang enggak jelas, berita-berita yang buruk mungkin ditampilkan untuk apa? Bikin kisruh. Banyak saya gitu, medsos itu lah, wong sing ngomongane nganyel kayak itu. Pemeneh sing gedhe karo siji, wah sijine muni-muni. Saya nonton sekarang itu uang Indonesia itu udah guding karo Anies Baswedan. Manggare beda dimusuhi. Sijine meneng, sijine mumuk ae. Kiranya ngomong dosa sesuai ini. Wong ora tau nyawang lemane dhewe, senengane mung muni-muni, ngelek-ngelek wong dhewe oleh sak pirang-pirang. Hati-hati itu. Jangan kebencianmu satu kamu enggak adil. Enggak seneng. Tapi jangan sampai engkau ngudal-adul macam-macam. Inilah. Kita tuh netral tuh susah. Mau wis meneng. Saya kemarin nonton wong kuadu ning gara-gara siji dukung Anies, siji dukung kelompok non Anies. Mau ora iso do meneng gitu. Ben ora marai gempa. Siji ngelek-elek, siji ngelek-elek. Itu yang jelas sama yang jadi baik. Jadi gak ono. Nek awake dhewe mongso pintere ora apik. Sampeyan kula jenenganku pinter gagah, itu menghinakan yang lain enggak boleh, sombong namanya. Umpamane ngandel meneh, wis ora ndek kepinteran, ora ndek keahlian, wis kere pokoke bacot. Itu sing naudzubillah. Betul. Yang boleh itu menasihati bukan menjelek-jelekkan. Kalau toh kamu tahu kalau apa namanya, kalau burukan orang itu, kamu juga hitung kebaikannya apa.
Aja wong itu nonton wong enek emang elek tok sing apik ora tau di itu. Ya kalau kamu melihat kejahatan orang itu kamu juga perhatikan kebaikannya berapa kepada kamu. Neng wong bacot anyel sik. Kebaikannya 100, elek 5 sing ketok eleke. Maka dong seneng. Wah, mbok eleke 17. Apik pisan. Gitu kan. Sing ketok apa enggak? Apik wae. Enggak adil orang itu. Nah, makanya ini yang tidak boleh dalam agama kita itu. Kemudian maka serata soal. Kokian takon, kokian kepo, yang ora tau diamal lagi. Pemeneh semula itu ngetes wong sing ditakoni. Sing entuk tes mung guru ngetes muridé. Saiki malah akeh murid ngetes gurune. Nah, walik itu. Maka wong itu takon entuk nek memang pengen ngerti tur diamalke. Tapi nek wong takon mung gawe sensasi. Nek takone ora sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Wong sensasi tok, itu Allah enggak suka. Dan berikutnya wa idha'atul mal. Allah enggak suka dengan orang yang menyanyiakan harta, memboroskan bondo. Nah, pun ngerokok sedina 100 entek. Gitu. Tapi nek bangsa urusan amal soleh, kotak infak 2.000 wae. Ya ngono milih sing ngontak dhewe itu kan. Ya 2.000 ning sing duwite rada anyar sithik. Nanti pilihannya sing welik lemes. Nah itu loh. Takkan anakmu gak gelem. Dua sing takkan anakmu gak gelem itu, "Moh, Pak, ganti sing apik lho, ora gelem bakule es." Nah. Entokane Gusti Allah malahan itu. Itu contohnya itu. Aja ngantek bodone dhewe itu ora nambahi kebaikan akhirat. Kita punya bondo itu kudu gunane itu nambah kebaikan dunia, nambah kebaikan akhirat. Jangan kau gunakan yang tidak berguna atau sia-sia. Kancing bajune dhewe kuwi iso ditakoni karo Gusti Allah. Jenengan duwe klambi 10. Ya sing tinggi mung 1. Kudune sing 9 ya kayakne wong ae rada tinggi gitu kan. Tapi kita sering mengoleksi. Nah, nyun sewu, koleksi itu bagian daripada menyanyiakan harta. Nah, mungkin yang seneng itu. Koleksi sepatu nganti 13. Koleksi mobil nganti 17 wonge mung siji Allah enggak suka karena batal masuk kelompok menyanyiakan harta. Nah, pokoknya itu jenis kolektor itu. Yang lebih Allah suka itu apa yang mencukupi kamu. Jadi jangan ngantek bondone dhewe itu metu kanggo urusan sing ora manfaat. Apalagi tidak maslahat, tidak memperbaiki keadaan, malah menimbulkan masalah. Bondo. Kemudian kau pakai untuk nyawer. Nah ini ya enggak jelas ini. Mbok sedekah wae timbang nyawer. Nyawer kan mestine ngene wong donan nyanyi itu. Ya nak kirim gambar itu ustadz kiai nganggo soroban ngerangkuli gitu. Cewek penyanyi. Wis ora cetha tenan iki cah ngendi iki aku. Ono dengan bangganya itu yang menyanyikan harta. Terus kelakuane maksiat. Kemudian ngobrol-ngobrol duit, enggak Allah ridhoi. Allah murka pada kelompok orang seperti ini. Terus kok kan takon wong wong kepo, ora tau dilakoni, gitu. Kemudian juga dia ini sering bikin fitnah. Kemudian juga orang yang suka menyanyiakan harta benda. Maka mudah-mudahan kita sadar tidak melakukan hal ini dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.